Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif iptek di bidang pendidikan teknologi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk menggunakan data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti wireless, internet, fax, email, komputer, dan sebagainya. TIK mencakupi dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Teknologi komunikasi adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu yang memproses dan mentransfer data dari pengguna yang satu lainnya. Secara khusus, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi adalah menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga bermotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK, sehingga biasa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan secara hari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Dalam bidang pendidikan, TIK banyak memiliki peranan teknologi informasi, seakan telah menjadi pengalih fasih buku, guru, dan sistem pelajaran yang sebelumnya masih bersifat konvensional. Teknologi informasi menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi kian berkembang dan berkembang. Namun, TIK juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan, dan satunya yang menonjol adalah bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Beberapa dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain: yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. 5. Munculnya media e-massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 6. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Yang ke-8, ada mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan cara perkembangan dan negara maju lainnya. Yang ke-9, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Yang ke-10, TIK sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu dan profil institusi pendidikan diketuai oleh pemerintah. 11. Berbagai hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain segala penjuru dunia dengan cepat. Konsultasi dengan pakar, konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. 13. Perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. 14. Diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. 15. Kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. 16. Ada computer aided instruction telah terlihat sedikit meningkat kinerja siswa pada pilihan ganda pengujian standar di beberapa daerah. Computer aided atau assisted instruksi CIA yang umumnya mengacu kepada siswa belajar mandiri atau tutorial pada PC telah terbukti sedikit nilai tes siswa dalam membaca dan keterampilan matematika atau pembelajaran yang lainnya. Meskipun apakah peningkatan tersebut berkorelasi dengan perbaikan nyata atau pembelajaran siswa. Yang ke-17 ada TIK yang digunakan dalam mata pelajaran sekolah yang berbeda. Menggunakan TIK untuk simulasi dan pemodelan dalam sains dan matematika telah terbukti efektif karena memiliki pengolahan kata dan perangkat lunak komunikasi email dalam pengembangan bahasa siswa dan kemampuan komunikasi. 18 ada akses luar sekolah mempengaruhi kepercayaan pengguna. Yang satu, siswa yang menggunakan komputer di rumah juga menggunakan komputer di sekolah lebih sering dan lebih percaya daripada siswa yang memiliki akses di rumah mereka. Ada dampak negatif teknologi, informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Ada biaya besar yang terlibat di antara siswa miskin dan pendidikan yang dapat berakhir menjadi kerugian. Hal ini sering disebut sebagai faktor dalam kesenjangan digital. Beberapa dampak negatif ditimbulkan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain. Yang pertama ada kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau disebut haki. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika sesuatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, ada salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat, short span of attention. Yang keempat, ada kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven, differential aptitude test dapat diakses melalui compact disk. Inflasi dan mempermasalahkan ini adalah tes psikologi yang akan mudah sekali bocor, dan mengembangkan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang yang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang ibuk berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi maka orang akan berusaha menerobos sistem penerbangan dan lain-lain. 6. Tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya kita tidak hanya mendownload tetapi hanya tetap membeli buku-buku cetak dan tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan. Ketujuh, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih dalam pengawasan ketika melakukan pelajaran dengan TIK. Analisis untuk untung ruginya pemakaian.
Kedelapan, mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa kecanduan aspek teknologi, bukan isi pembelajarannya hanya karena topik dan diajarkan melalui TIK tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif via TIK. Bahkan jika subjek dapat diajarkan secara efektif melalui TIK dan ada uang tersedia, itu tidak selalu berarti bahwa selalu ada keuntungan untuk itu. Ada banyak studi atau kajian digunakan untuk mencari dan melihat apakah penggunaan TIK dapat meningkatkan pelajaran. Kesembilan, perlu untuk tujuan yang jelas. TIK dipandang kurang efektif atau tidak efektif ketika tujuan untuk mereka gunakan tidak jelas, seperti menggunakan internet untuk mencari video-video porno ketika menggunakan komputer di sekolah. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang. Demikianlah video kali ini. Saya Hikmal Akbar dari kelas 12 Multimedia 1 telah selesai membuat video iptek tentang teknologi di bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.